Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan pelaporan orientasi rencana aksi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan judul Peningkatan Pemicuan 5 Pilar STBM sebagai upaya mempertahankan Desa ODF, yang disusun oleh Eva Unjung Afaini, AMKL, NIP 1974 0609 2024 21 2003, Jabatan Sanitarian Terampil, golongan 7 dan unit kerja Puskesmas Kedaton. Yang melatar belakangi laporan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi ini adalah: maksud 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan umum: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Sedangkan tujuan khususnya adalah: 1. Mendapatkan data untuk memantau dan mengevaluasi program STBM, memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan. 2. Pemicuan 5 pilar STBM bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungan mereka dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Verifikasi data 5 pilar STBM untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan analisa perilaku dan mendorong mereka untuk merubah perilaku hidup menjadi bersih dan sehat. 4. Melakukan monitoring dan advokasi mengenai desa ODF dengan lintas sektor dan penyuluhan ODF terhadap masyarakat. 5. Melakukan evaluasi kegiatan pemicuan dan verifikasi data apakah telah sesuai dengan target. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon: Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Sedangkan visi, misi, dan tujuan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon adalah: visi, mewujudkan Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuannya, mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Visi misi Puskesmas Kedaton. Visi Puskesmas Kedaton mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas
dengan sumber daya manusia yang profesional dalam mendukung terwujudnya Cirebon Kabupaten Sehat. Misi 1. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga puskesmas Kedaton menjadi puskesmas yang efektif dan responsif. 2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan memiliki makna bahwa puskesmas harus mampu menggerakkan pembangunan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan agar dalam pelaksanaannya mengacu, berorientasi, serta dilandasi oleh kesehatan sebagai faktor pertimbangan utama. 3. Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. Tupoksi tenaga saniter yang terampil menurut Permenpan Nomor 36 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan. 1. Melakukan pengumpulkan data kualitas media lingkungan. 2. Melakukan penyiapan bahan, peralatan, dan uji laboratorium media lingkungan dengan pengukuran di lapangan. 3. Melakukan pengambilan dan pengiriman sampel media lingkungan untuk rujukan uji laboratorium. 4. Melakukan tabulasi hasil pemeriksaan di lapangan dan pengiriman hasil rujukan media lingkungan. 5. Melakukan penyiapan bahan materi komunikasi dan informasi dan edukasi kualitas media lingkungan. 6. Melakukan peningkatan kualitas media lingkungan dengan berbagai metode atau teknologi. 7. Melakukan identifikasi faktor risiko limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. 8. Melakukan pengumpulan data pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. 9. Laporan hasil penyiapan bahan peralatan dan uji laboratorium pengelolaan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi. 10. Melakukan pengambilan dan pengiriman sampel limbah untuk rujukan uji laboratorium. 11. Melakukan tabulasi hasil pemeriksaan laboratorium lapangan dan tabulasi hasil pengiriman dan limbah. 12. Melakukan identifikasi faktor risiko lingkungan, faktor dan binatang pembawa penyakit. Berikut metrik rencana hasil kerja PPPK. Kegiatan yang pertama, pendataan 5 pilar STBM. Tujuan kinerja, mendapatkan data untuk memantau dan mengevaluasi program STBM, memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan. Indikator pencapaian, menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan, serta terwujudnya komunitas terbebas buang air di sembarang tempat. Untuk waktu perolehan, dilaksanakan 2 jam, 1 tahun 2 kali dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan yang kedua, pemicuan 5 pilar STBM. Pemicuan 5 pilar STBM bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungan mereka dan menyusun rencana aksi untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Indikator pencapaian, perubahan perilaku masyarakat dalam menerapkan 5 pilar STBM. Untuk waktu perolehan, dilaksanakan 3 jam, 1 tahun 2 kali dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan yang ketiga, verifikasi data 5 pilar STBM. Tujuan kinerja, verifikasi data 5 pilar STBM untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan analisa perilaku dan mendorong mereka untuk merubah perilaku hidup menjadi bersih dan sehat. Indikator pencapaiannya, tidak membuang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan nyaman, mengelola sampah dengan benar, mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Untuk waktu perolehannya, dilaksanakan 2 jam, 1 tahun 2 kali dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Kegiatan yang keempat, monitoring advokasi dan penyuluhan desa ODF. Tujuan kinerja, melakukan monitoring dan advokasi mengenai desa ODF dengan lintas sektor dan penyuluhan ODF terhadap masyarakat. Indikator pencapaian, telah dilakukan monitoring dan advokasi mengenai desa ODF dengan lintas sektor dan penyuluhan ODF terhadap masyarakat.
Waktu perolehan dilaksanakan 2 jam 1 tahun 2 kali dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kegiatan yang kelima, evaluasi kegiatan pemicuan dan verifikasi data. Tujuan kinerja melakukan evaluasi kegiatan pemicuan dan verifikasi data apakah telah sesuai dengan target. Indikator pencapaian. Telah dilakukan evaluasi kegiatan pemicuan dan verifikasi data apakah telah sesuai dengan target. Waktu perolehan dilaksanakan 2 jam 1 tahun 2 kali dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Kesimpulan 1. Setiap ASN PPPK yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. PPPK yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN PPPK pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut dokumentasi dari kegiatan pendataan 5 pilar STBM, pemicuan, verifikasi data, monitoring, advokasi, dan penyuluhan desa ODF, serta evaluasi kegiatan pemicuan dan verifikasi data. Demikian pemaparan laporan orientasi rencana aksi PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.